في قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Jangan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mama dan Ayah, akan kita mulai acara parenting kita di pagi hari ini dengan jumlah partisipan 40. Semoga nanti semakin siang banyak juga yang bergabung ya, baik itu seluruh wali murid kita ataupun dari umum. Karena pembicara kita pagi ini sangat spesial, kita datangkan dari jauh, dari kota seberang sana. Ya, kita akan menimba ilmu yang sangat banyak dari Ibu Siska. Oke, baik, kita akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Smart Parenting yang ketiga di tahun ajaran 2022 dan 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Ibu Sayyidati Lubaba yang mewakili Kepala Sekolah TPA KBTK Hadijah Wonerjo. Yang kami hormati Ibu Siska Yudhistira Masardi sebagai narasumber dalam acara parenting ini. Segenap guru dan karyawan TPA KBTK Hadijah Wonerjo, seluruh wali murid TPA KBTK Hadijah Wonerjo, dan seluruh audiens yang berbahagia. Mengawali acara pada hari ini, yakni pembukaan, marilah kita buka acara dengan bacaan suratul Fatihah, agar apa yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mama dan Ayah, kita akan beranjak ke acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sailub atau Ibu Sayyidati Lubaba. Sudah hadir ya? Sailub, coba dicek dulu. Cek sound dulu. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Untuk Ibu Sailub, kepada Ibu Sailub kami persilahkan. Silakan. Terima kasih Bu Wila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Siska selaku narasumber pada acara Smart Parenting pada pagi hari ini, yang terhormat Ibu dan Bapak guru sekalian karyawan di lingkungan KB TK Hadijah Wonorejo, yang terhormat ayah dan mama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul mengikuti kegiatan Smart Parenting yang ketiga dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita informasi mana yang hak dan mana yang batil. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mewakili Bu Mami yang kebetulan mulai hari ini itu menjalankan ibadah umroh dan sampai 14 hari ke depan. Mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung di kegiatan Smart Parenting yang ketiga ini. Semoga dengan kegiatan Smart Parenting ini makin membuka wawasan ayah dan bunda, tentunya kami juga ibu guru, bagaimana cara mendampingi anak-anak dan memfasilitasi anak-anak dengan baik. Saya juga mengucapkan banyak mohon maaf karena apabila dari awal atau sebelum kegiatan acara ini dimulai ada kata atau perilaku kami yang kurang berkenan, saya mewakili ibu guru dan mewakili semua staf KB TK Hadijah Wonorejo mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kegiatan Smart Parenting ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita bagaimana cara kita memfasilitasi Ananda di rumah, karena 3 guru konstruktivisme atau 3 guru kehidupan anak. Jadi guru anak-anak bukan hanya di sekolah saja, tapi ada 3 guru anak-anak. Guru adalah guru, yang kedua teman adalah guru, dan yang ketiga lingkungan adalah guru. Dari ketiga hal ini anak itu akan belajar semuanya. Jadi bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah ataupun orang tua di rumah untuk menciptakan atau untuk memfasilitasi anak yang sesuai dengan perkembangannya. Dari saya cukup sampai di sini. Apabila dari awal sampai akhir ini ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Sailuk yang telah memaparkan beberapa kata untuk menyemangati kami, para guru dan para orang tua di rumah. Alhamdulillah, ayah dan mama yang kami hormati, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara puncak kita. Marilah kita simak pemaparan materi parenting oleh Ibu Siska dengan tema emosi anak versus emosi orang tua, dengan moderator Ibu Nurul Islamiyah atau yang akrab kita kenal dengan Ibu Mia. Nah, Ibu Mia sudah hadir. Assalamualaikum Bu Mia. Sudah bisa Salam Bu Wila. Sudah bisa tersambung. Yes. Ya, kami sudah jelas ya Bu Wila ya. Coba lagi Bu Mia, belum terlalu jelas. Coba lagi. Ya, suara saya sudah jelas Bu Wila. Alhamdulillah sudah. Ya. Pada Ibu Mia kami persilahkan untuk memandu acara parenting kita pada pagi hari. Baik, terima kasih kepada Bu Wila selaku MC untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi
Eh, hari ini di acara Smart Parenting yang ketiga dalam keadaan sehat bersama para wali murid KBTK Khadijah Broja yang hebat dan super luar biasa. Ya, perkenalkan saya Nurul Islamia, biasa dipanggil Bunia. Hari ini saya moderator parenting yang akan memandu di sesi kali ini yang bertema ayah. Bunda pasti tahu emosi itu apa, dan semua orang itu pasti ada atau mempunyai emosi, baik itu anak-anak maupun kita yang orang dewasa. Namun pada anak-anak sendiri, terkadang mereka itu masih ada kesulitan mengenali emosinya, apa itu emosi, bagaimana mereka harus mengelolanya. Nah, lalu bagaimana kita orang tua menyikapinya? Apakah kita perlu marah atau hanya diam atau melakukan reaksi lainnya? Nah, hari ini pagi ini kita akan membahas emosi anak versi emosi orang tua bersama narasumber yang luar biasa hebatnya. Nah, pasti Mama dan Ayah di rumah juga sudah penasaran siapa narasumber kita hari ini. Baik, narasumber kita hari ini adalah beliau merupakan praktisi pendidikan. Beliau ini merupakan pendiri serta Ketua Yayasan Batu Tis Al-Ilmi di Bekasi. Beliau juga merupakan konsultan serta trainer pelatihan metode sentra, dan hingga saat ini beliau masih menjadi pembicara serta dalam seminar maupun parenting. Jadi kita sapa dulu Bu Siska Yudhistira Masardi. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam teman-teman semua. Selamat pagi. Sehat Bu Siska? Alhamdulillah. Apakah suara saya terdengar jelas? Di tempat saya alhamdulillah sudah jelas Bu Siska. Alhamdulillah. Oke. Senang sekali bisa menyapa secara langsung sama Bu Siska. Walaupun sebenarnya belum pernah bertemu langsung. Oh gitu ya. Ya. Jadi walaupun saya sering membaca tulisan-tulisan Bu Siska di media sosial Bu Siska. Menurut saya itu luar biasa sekali. Baik, Mama, Ayah, pemateri kita sudah hadir di antara kita. Nantinya di sesi pertama pemateri atau Bu Siska akan memaparkan materinya kurang lebih selama 45 menit ya Bu Siska. Selanjutnya kita akan isi diskusi serta tanya jawab. Ya, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Bu Siska. Silakan Bu Siska. Oke, terima kasih Bu Mia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan lagi. Seingat saya pernah ngisi parenting di TK Khadijah dengan Zoom juga tahun 2020 Desember Januari saya lupa. Jadi waktu itu saya masih di Solo, jadi saya isi dari sana. Alhamdulillah sekarang dapat kesempatan lagi. Bu Mami juga semalam menjapri saya bahwa beliau sedang ibadah umroh ya. Dan saya juga berterima kasih untuk semua teman-teman dari TK Khadijah. Saya diundang kembali di sini. Mudah-mudahan belajar bersama kita hari ini bisa menjadi pijakan kita sebagai orang tua, guru, dan sebagai manusia seutuhnya. Judulnya seru ya hari ini ya. Judulnya emosi anak versus emosi orang tua. Nanti kita lihat siapa nih kira-kira yang menjadi pemenangnya ya. Karena ini nih kayak duel ini nih. Hari ini kita duel emosi judulnya, belajar duel emosi. Setiap orang tua pasti mengalami kendala-kendala dalam hal menghadapi anak-anaknya. Usia berapa sih menghadapi gejala punya kendalanya gitu? Dari seluruh usia. Terus batas waktunya sampai kapan dan tidak terbatas. Jadi anak-anak saya sudah besar ya. Anak saya 3,
Yang paling besar sudah 37 tahun, yang nomor 2 Taya 32 tahun, ya 33 tahun ini, dan yang bungsu 28 tahun. Cucu sudah 4, alhamdulillah. Dan setiap hari rasanya buat saya adalah proses terus dalam membangun diri sebagai orang tua ya. Nggak ada batasnya, maka saya bilang tidak ada selesainya gitu. Dulu saya pikir dulu sebelum saya belajar itu bahwa menjadi orang tua adalah selesai ketika menikahkan anaknya gitu. Ternyata enggak, justru di situ pembelajaran yang luar biasa. Apa artinya ketika kita sudah menikahkan anak gitu ya? Yang kita lihat adalah sebuah panen raya yang sudah kita tuangkan di anak, bertahun-tahun kita bangun dari mulai menanam, memupuk setiap hari, yang mungkin rasanya kadang kita sudah cukup gitu, atau mungkin kurang gitu, dan kelihatannya ketika anak-anak itu sudah menikah. Makanya saya selalu ingatkan gitu ya kepada orang tua gitu. Di kesempatan ini juga saya mengingatkan teman-teman di sini, ketika kita mendidik anak itu kita harus ingat bahwa anak ini akan tumbuh besar, bahwa anak ini akan menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya kelak, bahwa anak perempuan akan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya kelak. Jadi kalau kita ingat itu aja gitu ya, emosi kita lumayan agak bisa ketahan gitu, bahwa ada runtutan, ada seperti sebab akibat yang luar biasa besar yang akan kita panen raya pada waktunya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana mengelola itu ya, bagaimana mengelola emosi gitu. Pengen balik lagi rasanya, kalau jadi saya itu saya pengen balik lagi gitu ke zaman dulu, tapi tidak mungkin. Jadi yang bisa saya lakukan adalah yang saya bisa perbaiki saat ini. Terus sih. Nah, untuk itu kita mau sama-sama nih belajar membahas apa itu emosi. Ini Bu Mia, slide-nya dari Bu Mia atau bagaimana ya? Ya, sebentar Bu Siska, kita tayangkan slide-nya dulu. Kita sama-sama nih belajar. Jadi memang setiap manusia ya pasti punya emosi ya. Oke, ini judulnya yang tadi pagi sudah saya posting di status WA saya dan Insta Story saya, dan langsung itu heboh di dunia maya ya. Judulnya ini kontroversi soalnya ya. Jadi membuat orang ingin lebih tahu lebih jauh tentang membangun emosi anak dan mengelola emosi orang tua, mengelola emosi anak dan mengelola emosi orang tua. Oke, kita langsung ke slide yang pertama, Bu Mia. Kita mau bahas yang di slide pertama. Ya, ini. Sebelum kita bicara tentang emosi orang tua dan emosi anak itu, kita mengenal dulu deh, emosi itu apa sih? Nanti sesudah selesai parenting ini baru mungkin kita tahu ternyata yang bisa mengelola emosi dengan benar itu siapa sih? Anak atau orang tua? Kita atau anak kita gitu. Jangan-jangan anak kita yang lebih pandai dalam hal mengelola emosi. Jadi emosi itu ada dua sebetulnya. Kita sebagai manusia terlahir mempunyai gejolak emosi itu. Jadi fitrah kita sejak lahir memang sudah punya gitu, sudah Allah berikan sejak anak bayi, sejak anak lahir sudah ada. Ada dua emosi yang kita tahu ya, emosi positif dan emosi negatif. Apa itu emosi positif? Jadi ada orang yang emosional ketika dia bahagia sampai berteriak, ya. Kalau anak usia toddler 3 tahun, kalau dia bahagia, emosinya langsung dia melonjak-lonjak. Aku bisa. Dan ketika orang tua jawabnya coba iya, biasa aja, gitu.
itu adalah bagaimana harusnya fitrahnya memang anak seusia itu punya emosi yang besar, harus kita mensejajarkan emosi kita dengan dia. Gitu. Jadi kalau wah kita bisa, wah kamu bisa, alhamdulillah. Nah itu emosinya dia akan terjaga. Jadi rasa gembira ya, rasa syukur, kadang sampai nangis ya, sampai nangis saking kita bersyukur ya Allah gitu ya. Ini seperti kayak Bu ini nih Bu Mami ya. Sebentar lagi itu dia akan meluapkan berbagai macam bentuk emosinya di Baitullah. Jadi kalau melihat Ka'bah aja udah langsung nangis. Itu emosi. Emosi yang apa? Emosi yang positif. Gitu. Ketemu orang yang udah lama nggak ketemu ya, jumpa orang yang udah lama nggak ketemu gitu, bertahun-tahun begitu ketemu, wah nangis sampai gitu. Itu emosi. Gitu. Dan emosi ini memang Allah berikan di setiap manusia yang sesuai dengan tahap perkembangan. Bersyukur kita. Kalau yang kita orang kita mempunyai emosi yang bergolak dan itu bergantian, itu kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita menjadi orang normal. Gitu. Karena kalau kayak anak berkebutuhan khusus, dia mempunyai dua emosi ini yang kadang berlebihan atau kadang tidak keluar. Gitu. Jadi rasa senang itu muncul ya, luapan-luapan emosi itu ya. Dan itu fitrah. Jadi kalau emang mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa. Nangis apa? Nangis bahagia. Kadang kita kalau kita sholat aja kita nangis bahagia. Ya, emosi-emosi itu. Saya punya cucu yang pertama usia 8 tahun. Anak 8 tahun itu sedang bergolak emosinya. Dia kadang santai banget, lazy banget, dalam segala hal lazy, tapi sudah mulai critical thinking-nya sangat tinggi, dan secara emosi dia sudah lebih besar dalam hal pengelolaan. Jadi satu kali saya bercerita tentang, belum lama, memang ini kebetulan banget ya dengan Ibu Mami lagi umroh. Jadi tiba-tiba dia bilang, Oma nih, aku mau umroh, katanya. Masya Allah, kata, semoga Allah jabah. Terus ceritakan tentang umroh. Lalu saya ceritakan tentang Omani waktu umroh gitu. Jadi saya ceritakan tentang umroh. Jadi ada beberapa kejadian yang betul-betul menyentuh gitu. Dia mendengarkan cerita saya. Apa yang terjadi? Dia menangis. Dia bercucuran air mata, tapi enggak, oh gitu enggak. Tapi cuma keluar air mata bercucuran gitu. Terus dia bilang, oh, aku mau ke sana, aku mau merasakan. Itu emosi positif. Jadi emosi positif bisa kita tularkan juga kepada orang. Kita menceritakan kejadian yang mengharukan, itu orang terbawa emosi positifnya. Apa sih dampaknya emosi positif ini kepada orang? Itu hormon dopamin, itu mengalir dengan deras, banjir. Jadi hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon rasa senang, hormon-hormon dopamin, epinefrin, semua itu mengisi tubuh kita, dan itu membahagiakan, dan itu membuat kita sehat. Jadi emosi positif jelas membuat kita menjadi lebih sehat, selama dalam tanda kutip tidak berlebihan. Lalu ada juga emosi negatif. Apa itu negatif? Ini banyak nih. Kalau ini udah orang semua tahu, saya tahu tuh Bu Siska. Emosi negatif, marah, kecewa, ya, rasa bersalah yang ketakutan, takut salah gitu. Emosi ini semua tertuang dalam bentuk ekspresi yang frontal biasanya. Jadi di luar dari kebiasaan gitu ya. Dan itu kadang membuat orang juga kadang kaget, dan orang di sekitarnya ketika berhadapan dengan orang yang mempunyai emosi negatif, orang pun akan menjadi ketakutan. Orang akan menjadi ketegangan. Tuh, begitu ya, energi ya. Itu kalau dibilang energi. Jadi energi positif dan negatif itu sangat kuat, dan itu sangat cepat merambat kepada orang-orang di sekitar kita. Kecewa ya, banting-banting, anak-anak nih. Kalau anak kecil kecewa nggak bisa robek-robek. Marah, nangis dengan meraung-raung. Rasa bersalah penuh ketakutan, yang gelisah ya. Emosi-emosi negatif ini. Tapi ini pun Allah berikan pada kita. Allah berikan pada setiap manusia. Itu ada di dalam diri kita tuh semua ada. Walaupun dibilang negatif. Oleh karena itu, tapi Allah baik. Allah tuh maha baik banget ya.
Allah siapkan toolkits-nya. Jadi di dalam Al-Quran itu disiapkan untuk kita yang besar ya. Orang yang udah besar, udah 17 tahun ke atas, sudah bisa membaca tafsir Al-Quran dengan benar gitu. Allah siapkan, dibentangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu kesabaran, tentang untuk menerima, qanaah, ikhlas, gitu ya. Syukur bahwa kita diberikan kejadian yang betul-betul membuat kita nangis, membuat kita marah, itu kita sudah bisa bersyukur gitu. Jadi ini Allah sudah siapkan gitu. Jadi semua tuh sudah ada di dalam tubuh kita dan kita nggak perlu mengusir dia. Kita nggak usah membunuh itu semua, nggak usah gitu. Tapi ada loh tips-tipsnya bagaimana mengelola kedua emosi ini. Kita nggak perlu membunuh, kita nggak boleh menutup, kita nggak boleh membuang. Kenapa? Karena itu sudah Allah berikan di dalam tubuh kita. Terus bagaimana Bu Siska kalau kita dalam keadaan emosi negatif terus? Bagaimana kita mengelola itu? Rasanya marah terus, kecewa terus sama orang gitu. Nanti ada juga tipsnya selain kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ada loh tipsnya secara teori. Kita lanjut ke slide 2. Silakan Bu Mia, kita lanjut ke slide 2. Jadi ada tipsnya, ada triknya. Oke. Ya, sebentar Siska. Ya. Jadi tidak perlu kita hilangkan, tidak perlu kita merasa orang yang paling tidak berarti gitu. Tapi ada loh tipsnya. Coba kita dicoba di slide kedua ya. Nah, ini. Jadi, dua emosi tersebut itu mempertunjukkan perilaku emosi. Bersyukur, satu yang harus kita syukuri di anak kita itu ada. Ya. Anak kita punya emosi positif. Wah, dia terlalu berlebihan gitu ya. Ini anak 3 tahun, emosi positifnya sama dengan anak usia 11, 12, 13. Kalau seneng teriak-teriak, itu sama. Cuma beda perilakunya aja. Jadi kalau kita tahu itu, ya kita nggak usah kaget-kaget, gitu ya. Biasa aja. Kita punya emosi yang negatif, gitu ya. Muncul, nggak apa-apa juga, gitu. Makanya saya bilang nggak usah dihilangkan. Karena kalau itu semua kedua emosi tadi, kita tahan, kita tekan, kita hilangkan, kita menjadi orang yang tanpa ekspresi di dunia, non-emosional. Bahaya nggak sih? Bahaya banget enggak? Kan bahaya banget ini. Ini bahaya sekali. Itu kalau ada orang sampai datar menghadapi bahwa dia bisa melihat satu keindahan yang Allah berikan dengan datar aja. Ya itu kan sudah Allah berikan. Terus lihat anak berperilaku yang over, ya itu kan tahap perkembangan anak. Nggak kayak gitu. Hidup itu tidak begitu. Jadi tujuan kita hidup adalah mencermati, mempelajari yang sudah menjadi fitrah kita terhadap anak maupun terhadap orang tua, terhadap semuanya. Itu adalah tujuan hidup kita. Yang Allah inginkan adalah kita mencermati, belajar dari semua yang sudah menjadi fitrah kita, bukan menghilangkan. Karena kalau fitrah itu adalah kita mau hilangkan seperti apa, dia tetap akan muncul. Nanti ada tips lagi bagaimana cara mengelolanya itu ada. Tapi ini kita biar tahu dulu deh. Biar kita semua sama-sama tahu bahwa itu memang ada di diri kita. Emosi positif maupun emosi negatif. Kita punya keduanya. Dan bersyukur kita dikasih itu. Karena kalau anak berkebutuhan khusus, emosi dua ini mereka tidak rasakan. Kenapa tidak rasakan? Mereka tertawa pada hal yang tidak perlu ditertawakan. Mereka bahagia pada hal yang tidak perlu dia bahagia. Misalnya, dia melihat anak jatuh, dia melihat orang celaka, dia bisa tertawa terbahak-bahak. Jadi perilaku emosi yang menyimpang akhirnya. Tapi kan anak ABK juga fitrah dari Allah. Kenapa ada anak berkebutuhan khusus berperilaku emosi seperti itu? Itu Allah ciptakan orang-orang itu untuk kita yang normal.
belajar tuh. Itu nggak pada tempatnya. Tapi orang itu juga Allah yang ciptakan. Dia nggak tahu gitu. Orang-orang skizofrenia yang benar-benar orang-orang yang dengan gangguan kejiwaan, dia nggak tahu, hidupnya lurus aja. Buat dia makan sesuatu yang tidak harusnya kita makan, buat dia itu dia nggak apa-apa. Kalau kita kan langsung emosi negatif dan positif kita bisa muncul. Yang negatif bisa, gila ya dia makan itu kan itu jorok, bisa emosi gitu. Itu kita normal gitu. Apapun yang harus kita syukuri. Jadi di dunia ini sudah Allah ciptakan semua dengan fitrahnya. Belajarlah melalui itu. Apapun harus bersyukur. Jadi kalau saya nih, orang bilang, Bu Siska kayak nggak pernah marah. Marah? Saya marah. Tapi marah saya sudah naik kelasnya dibandingin marah saya yang zaman dulu. Kalau dulu saya marah sama anak, tentara banget, Bu. Marah, Bu. Saya kalau sama anak itu, ya Allah, anak saya tuh saya udah kayak tentara lah. Makanya sekarang mah kalau ketika panen itu datang kepada anak saya cuma bisa minta maaf terus sama anak. Minta maaf, maafkan mama ya Allah, maafkan mama dulu, mama belum bisa mengelola emosi, maafkan mama. Itu doang. Nah, sekarang saya masih. Tapi marah saya udah beda kelasnya. Nih, kalau sama suami saya nih ya, ada aja omongan atau perilaku yang membuat saya nggak nyaman. Kan itu emosi negatif saya muncul. Saya nggak boleh tahan, saya nggak tenang Siska, jangan Siska. Nggak bisa, itu saya nggak terima soalnya. Saya tidak terima, secara akal sehat saya tidak terima. Tapi marah saya gimana? Saya bilang sama dia, saya marah loh dengan kalimat kamu. Saya nggak terima loh. Kok rasa saya nggak enak ya di sini, Pak? Aku rasa aku nggak enak banget ya. Tapi aku nggak mau diskusi ini sekarang, karena kalau kita bahas ini sekarang, aku bisa meledak-ledak. Tunggu ya, kasih waktu. Waktunya aku yang tentukan. Mau 1 jam, 2 jam, 1 hari, itu yang aku tentukan. Jika sudah siap, aku akan bahas soal ini. Itu marah saya sekarang. Nadanya marah nggak? Marah. Nadanya saya udah nggak ada senyum, dan mata saya lumayan, saya kadang bergetar gitu. Itu emosi saya. Saya nggak bisa tahan. Oh, maksud kamu begitu ya? Ya udah, kalau gitu. Nggak bisa menjadi orang bijak yang menahan amarah saya. Karena ini fitrah yang Allah berikan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengelola. Itu di orang tua. Bagaimana di anak. Cucu saya yang nomor 3, dalam tahap kami semua untuk mengelola emosinya. Kenapa? Kesalahan ada di kami semua, orang tuanya dan saya. Nonton gadgetnya terlalu lama. Gadget itu adalah anak menutup semua emosi-emosi yang harusnya muncul sekedarnya. Kenapa sih gadget itu nggak boleh? Jadi yang harusnya dia cukup tertawa, dia bisa tertawa, wah dia menjerit gitu. Karena lompatan-lompatannya, gambar, suara-suara itu. Nah, apa yang terjadi dengan cucu saya yang ketiga? Kalau marah, emosinya pun berlebihan. Nah, sekarang kita tinggal mengurus emosinya dia. Bagaimana supaya dia tidak berlebihan dalam mengumbar emosi itu, berperilaku emosi itu. Karena ini juga fitrah, dan ini adalah kesalahan akibat dari kita semua. Lost control gitu, pemakaian gadgetnya berlebihan, nonton TV-nya over. Harusnya 1 jam jadi 1,5 jam, harusnya 1,5 jam menjadi 2 jam, dan seterusnya. Itu kita harus kontrol terus. Caranya bagaimana? Orang dewasanya nggak boleh pakai emosi, nanti ada tipsnya di situ ya, ada caranya di slide berikutnya. Nah, sekarang tugas kita adalah memberi nama, jangan lupa ya. Ini kita bicara belum trik bagaimana mengatasi emosi, belum. Ini baru kita tahu ya, di dalam tubuh kita itu ada 2 jenis emosi, negatif dan positif. Ya, kalau kita tidaknya itu, kita menjadi orang yang non emosional. Pernah ketemu orang udah gede, kalau ada orang sedih dia cuma diam aja, ada orang happy dia cuma diam aja begini. Ada kan yang sampai besar? Nah, itu berarti
sejak kecil perilaku emosi dan gejolak-gejolak emosi yang fitrahnya dia dibunuh. Nah sekarang bagaimana? Tugas kita adalah memberi nama. Memberi nama emosi-emosi tersebut pada anak. Kalau ada anak nangis karena sedih, kita bilang, kamu sedih, jadi menangis. Anak toddler tuh, enak mengeluarkan air mata, sedih, enak kecewa karena mau pinjam alat main, tidak diberikan oleh temannya. Enak sedih, mau peluk, kita memberikan itu. Itu kita melabelkan bahwa anak itu dikasih tahu kamu itu emosi yang kamu keluar saat itu adalah emosi sedih, emosi marah. Lalu ketika anak juga tertawa bahagia, kamu bahagia dan kamu tertawa senang, itu emosi positif. Kita labelkan, kita beri nama semua nama-nama emosi itu kepada anak setiap melihat kejadian. Jangan pernah lalai. Supaya apa sih Bu Siska ngapain nih gitu-gitu repot-repot amat, saya aja udah emosi ngeliat dia teriak-teriak, suruh kasih nama emosinya dia. Justru supaya dia tahu sejak kecil itulah emosi yang dia punya. Jangan sampai dewasa dia tidak tahu nama-nama emosi itu. Apa sih dampaknya? Apa dampaknya? Anak yang tidak pernah kita beri nama-nama emosi tersebut. Ketika dewasa, kita tidak bisa menempatkan emosi negatif dan emosi positif secara tepat. Itu dampaknya. Terbawa terbahak-bahak, ada temennya jatuh di kelas. Jatuh kamu ya? Guru kan akan bilang, tidak ada yang lucu, temanmu jatuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anak ini tidak pernah dilabelkan, tidak pernah dilabelkan emosinya, tidak pernah diberi nama emosi-emosi pada dirinya ketika itu muncul. Itu dampaknya sampai seperti itu. Banyaklah sekarang, coba kalau saya tipe orang yang senang nonton YouTube loh Bu, bener. Saya nonton TikTok, tadi saya nggak suka gitu. Terus, tetapi dulunya sebelum saya nonton YouTube, TikTok, dan Instagram, saya nggak pernah main Instagram, saya cuma main Facebook aja. Saya penyuka drakor, ya, saya senang drakor, saya suka menonton sinetron Indonesia gitu. Untuk apa sih? Selain baca buku pastinya ya. Untuk meneliti pembelajaran apa yang sedang saya dalami, bidang apa? Pendidikan. Orang udah gede bisa jadi kayak gitu, kenapa ya? Nonton YouTube si A gitu. Kenapa dia bisa bicara seperti itu ya? Atau positif, orang bisa jadi kayak gini. Gimana cara orang tua didiknya? Pengen banget ketemu sama orang tuanya itu. Gimana anak itu bisa kayak begitu? Itu yang berkecamuk di kepala. Dan saya meneliti itu semua satu-satu dari drama-drama Korea yang saya tonton. Luar biasa ya. Orang bisa bikin sebuah satu rangkaian drama itu dipikirin semua aspek domainnya. Belajar nggak sih itu dia tentang domain? Luar biasa loh ini sutradara Korea ini gitu ya. Kalau Amerika sih udah ketahuan lah ya, dia udah bicara soal domain dari zaman baheula gitu. Korea gitu, negara Asia, Jepang aja belum melakukan itu loh. Jepang tuh belum. Jepang itu membuat non emosional pada ceritanya itu luar biasa. Jepang tuh bisa satu film ya bicara tentang emosi. Ada satu adegan di mana orang merenung di tepi danau, dia memandang danau itu. Di film itu 5 menit. Untuk film itu kan lama banget. Tapi kok bisa sutradara menampilkan itu? Karena budaya. Nah, sekali lagi saya tambahkan, emosional, semua yang bersangkutan dengan emosi itu, budaya sangat mempengaruhi, sangat. Itu mendominasi. Kalau saya lihat film Jepang, itu budayanya kayak gitu. Orang Jepang itu otoriter banget dalam hal diam, nggak boleh bicara. Kesopanan segala macam itu otoriter dalam hal mendidik. Jadi buat dia orang Jepang itu dengan diam, dengan dia merenung, itulah cara dia mengelola emosi. Makanya orang Jepang mempunyai emosi yang sangat rentan. Nah kita nih di Indonesia perilaku emosi sangat. Berapa tahun kita dijajah Belanda?
3,5 abad. Mental kita tuh udah mental pesuruh, dan itu sulit banget untuk dirubah. Dengan metode Sedra tuh saya punya keyakinan cuma bisa merubah mental kita, mental pesuruh, mental budak kita tuh, ya kita bisa membangun itu. Ini turunan soalnya. Gitu. Nah, makanya ketika saya belajar metode Sedra di Al-Falah gitu ya, 17 tahun lalu saya belajar itu. Saya melihat ini nih titik terang bahwa perilaku anak ya akan berubah. Perilaku follower kita tuh, perilaku kita menjadi pesuruh, cuma mental pesuruh itu kita bisa berubah. Insya Allah. Dan emosi ini bisa muncul. Apa yang terjadi sih? Perilaku yang kita ditindas, dijajah, nggak muncul emosi. Yang tahu emosi negatif, ketakutan, khawatir, rasa bersalah, takut salah melayani orang. Gitu. Itu ada nggak sih di anak kita? Banyak. Mental itu. Jadi itu harus kita punya tugas besar sebagai orang tua untuk melatih emosi itu. Nah, masalahnya adalah ketika orang tua pun punya masalah di sana. Orang tuanya dalam hal mengelola energi positif dan negatifnya itu belum bisa stabil. Bagaimana mungkin ketika kita belum stabil, kita menghadapi anak yang juga punya emosi tidak stabil. Tantrum deh jadinya dua-duanya. Tantrum jamaah. Gitu ya. Tantrum jamaah sering tuh. Ibu sama anak dulu. Ya, ini emosi ibu versus emosi anak. Muncul si ayah, pulang kerja, capek ya, segala macam. Di kantor banyak persoalan. Ikutlah tantrum. Ya udah tantrum jamaah. Si kakak ngelihat juga, atau si adik kan. Empati terhadap kejadian dengan teriakan suara orang, dengan kata-kata yang mengintimidasi, empati dia muncul, ikut nangis, jamaah tantrumnya. Begitu. Nah, di slide berikutnya kita akan belajar bagaimana mengelola itu, dan kita tahu kadar kita sebetulnya ada di mana sih. Makanya dibilang versus orang tua dan anak, gimana sebetulnya yang pas itu di mana gitu. Siapa yang jadi orang tua, siapa yang jadi anak. Ya. Jadi ini di slide ini saya ingin memberikan informasi lagi, menguatkan bahwa kita punya emosi itu. Kita punya itu, dan tugas kita adalah memberi nama semua bentuk emosi terhadap anak, dan satu lagi Bu, saya lupa, terhadap diri kita. Terhadap diri kita tuh kita harus ya memberikan emosi. Saya tuh masih terus sampai saat ini saya belajar gitu. Siska, kamu lagi marah, ya Allah, kenapa kamu marah? Tahan marah kamu dan kelola dengan baik. Kelola dengan baik. Kadang saya nggak bisa tahan marah gitu. Dan saya tidak mau menahan amarah, tapi saya mau mengelola emosi. Karena amarah itu kalau ditahan dampaknya luar biasa. Jadi saya nggak suka sama orang. Tahan Siska, tahan. Enggak. Kelola Siska, lihat sisi baik orang itu. Kalau saya tahan Siska, jangan tahan, ya Allah itu dosa. Nggak bisa. Tapi saya kelola emosi saya kelola semua rasa-rasa itu di dalam dada saya sebutkan nama saya libatkan Allah, minta pertolongan, ya Allah, Siska, ya Allah, tolong bantu Siska, ya Allah, Siska lagi marah, ya Allah marah, ya Allah, Siska lagi kecewa, ya Allah, tolong, bagaimana caranya? Perlihatkan yang baik-baik tentang orang itu, perlihatkan yang baik-baik. Pastikan Allah ciptakan orang itu tidak ada si buruknya terus. Jadi selain memberikan nama emosi itu kepada anak, kita juga harus memberikan nama emosi pada diri kita. Ya, memberikan, dengan itu kita akan sadar diri, jadi mawas gitu. Jadi kayak, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini Siska kamu baik banget, sudah bisa mengelola emosi mengelola marah kamu dengan baik. Jadi nggak nahan, nggak bisa ditahan. Marah tidak bisa ditahan, benci tidak bisa kita tutup begitu aja, nggak bisa, mustahil. Tapi harus kita pelajari, kenapa kita bisa membenci orang itu? Kenapa kita nggak suka lah, kata negatif benci itu lebih, apa ya? Kok bisa nggak suka dengan orang itu? Ada apa sih dengan orang itu? Apakah Allah menciptakan orang segitu buruknya? Masa sih nggak mungkin Itu kita lagi mengelola rasa tidak suka pada orang. Nah, itu kita labelkan di diri kita. Oh, itu ya rasanya nggak suka sama orang. Oh, itu ya caranya. Itu cuma kita bisa mengelola itu sendiri.
Ya. Next, sekarang kita coba slide berikutnya. Kita mau coba nih tahapan resolusi. Nah, sekarang bagaimana mengelola itu? Caranya bagaimana? Tadi saya sudah kasih beberapa teori lah ya, itu di internet juga banyak gitu. Kita belajar. Saya banyak terus jujur, saya belajar banyak mengenal emosi secara psikologi itu dengan Bapak Asep Hairul Ghani ya. Dia adalah psikolog ya yang betul-betul belajar tentang ini emosi. Jadi gangguan traumatik segala macam. Dulu di Baptis dia datang rutin setiap bulan gitu, datang setiap tahun berapa kali gitu dengan guru-guru. Tapi karena pandemi baru kemarin lagi ketemu lagi. Nah, ini luar biasa beliau. Jadi itu yang tadi saya jelaskan, itu juga pembelajaran saya melalui buku-buku. Saya belajar dengan diskusi dengan Pak Asep Hairul Ghani, dengan tim manajemen Batutis juga gitu ya. Itu yang saya pelajari dan belajar pada diri sendiri. Belajar pada diri saya sendiri gitu. Apa yang sudah saya pelajari itu kan harus saya terapkan di diri saya. Oke, sekarang pemecahan masalahnya nih. Ya, ini tahapan resolusi konflik ya, dalam hal pemecahan masalah itu kita harus tahu ini. Mungkin ya teman-teman juga sudah pernah dapat, mungkin dari Ibu Mami atau siapa, tapi saya ingin jelaskan lagi di sini kenapa itu terjadi dan bagaimana cara menanggulanginya. Itu saja. Kita bacanya dari bawah ke atas. Ya. Resolusi konflik dalam pemecahan masalahnya. Setiap orang, ini juga kembali lagi kita bicara tentang fitrah ya. Jadi kalau ketika kita belajar tentang fitrah, kita nggak bisa ngeles deh. Nggak bisa ya. Nggak bisa ngeles tuh kalau bicara tentang fitrah Allah. Ya kan? Kalau melanggar fitrah Allah, ya berarti melanggar kodrat kita sebagai manusia. Dan apa sih efeknya? Jadi orang yang stres. Jadi orang yang ambisius. Jadi janganlah ke sana. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Oke, kita coba di bawah nih tahap pasif. Pasif itu adalah resolusi konflik dalam hal pemecahan masalah pada bayi. Bayi baru lahir sampai usia 1 tahun, ya apalagi lahir gitu, dia belum bisa mengucapkan kata-kata. Ya kalau ada bayi langsung ngomong, halo, nama saya Damia gitu ya, kaget-kaget juga kita kan. Jadi sangat pasif. Tapi pasifnya bayi ditandai oleh apa sih? Diam. Pasif yang dimaksud di sini adalah diam. Kalau bayi lapar cenderung tidur, diam. Diam. Atau nangis. Nah, saya juga baru belajar kemarin cucu saya yang keempat ya. Saya dengar dari dokter kasih tahu tentang empati, tentang apa menyusui. Ternyata bayi itu tidak boleh gini. Bayi itu mempunyai jadwal menyusu. Tidak boleh dari 3 jam bayi itu melewati batas minum susunya. Jadi sesudah 3 jam harus dikasih susu apapun itu. Misalnya bayi lagi tidur gitu ya, harus dibangunkan. Harus dibangunkan, tidak boleh lebih dari 3 jam dia tidur, harus minum susu gitu. Kenapa sih Dok, kan bukannya lagi anteng? Saya tanya sama dokter itu. Oh, bukan Bu. Itu bayi kalau lebih dari 3 jam tidur, ya mungkin pijakan untuk ibu-ibu yang sedang hamil, sedang punya anak, apalagi hamil atau punya bayi. Bayi lebih dari 3 jam tidur, artinya dia sudah tidak punya energi untuk menangis. Mungkin sebelumnya minum susunya kurang. Jadi dia cenderung tidur dan lemas sampai tidak punya kekuatan untuk memanggil orang tuanya, ibunya gitu untuk nangis gitu, untuk panggil bahwa aku nangis gitu. Ternyata di situ bayi ada yang kayak gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 3 jam. Idealnya berapa jam sih Dok? 2 jam. 2 jam. Bayi baru lahir itu setiap 2 jam harus dikasih susu. Karena dia di tahap pasif. Dia nggak bisa bicara. Dia tidak bisa memecahkan masalah. Masalah bayi itu apa sih? Cuman minum susu. Yang utamanya gitu. Jadi susu. Nah, ketika masalah yang utama dalam kehidupannya tidak terpecahkan, muncullah resolusi ini, konflik ini, diam atau nangis. Itu
Terus sudah bergerak besar lagi, ada juga bayi yang kalau sakit diam gitu. Dia nggak bisa ngomong, aku sakit, aku pusing, aku lapar, aku nggak mau makan itu, aku mual, nggak bisa. Tapi dengan cara diam atau nangis rewel. Cuma dua itu yang bayi lakukan. Nah, permasalahannya, kok ada orang dewasa ya? Ada nggak sih orang dewasa yang punya resolusi konflik dalam hal pemecahan masalah seperti bayi? Kalau punya masalah, nangis. Kalau punya masalah, diam. Ada nggak ya? Oh, nggak ada ya di sini kayaknya. Baik-baik semua. Berarti tahap kita masih ada di bayi. Punya masalah, nangis. Sakit hati banget, nangis. Seperti itu. Atau dia ngambek, ih saya dulu kayak gitu loh Bu, beneran. Iya, saya buka kartu aja. Saya dulu ya ampun, astagfirullah. Dulu kalau saya marah sama suami saya diam. Saya berharap dia harusnya berpikir dong dengan ucapannya, dia berpikir dong dengan perilakunya. Masa udah setua itu nggak bisa berpikir? Masa nikah udah lebih dari 10 tahun nggak bisa berpikir gitu? Sekarang sih udah 38 tahun Bu, jadi udah nggak kayak gitu. Nggak mikir sih gitu. Kok nggak ngebaca sih gerak-gerak saya gitu. Lah, kan sistem kerja otak laki-laki dan perempuan beda. Kalau perempuan mikirnya kayak gitu. Otak di depan sama otak di belakang disambungkan. Itu. Saya lagi berantem, harus punya solusi. Kok dia diam aja sih? Nggak mikir apa masalahnya? Itu otak perempuan, nyambung ke belakang, dibelin di belakangnya. Emang dia selalu begitu. Terus nyambung ke belakangnya. Nah, orang otak laki-laki enggak. Oh, dia diam. Dia nggak mau diajak ngomong. Oh ya udah, lagi ngamut lah kali. Udah selesai. Nggak ada yang menghubungkan dengan perilaku dia yang kemarin. Kalau kita nggak ngomong. Nggak semua laki-laki bisa kayak gitu. Ada yang peka, ada. Nah, itu tahapnya kita. Saya dulu ngambek, diam. Suami saya tahu lama-lama kan, dia bilang, kenapa sih kalau kayak nggak suka atau marah kok diam? Emang saya malaikat, bisa tahu hati kamu. Ya juga sih dipikir-pikir ya, nggak bisa ya kayak gini ya. Ya lama-lama belajar. Awal-awal ketika marah, itu ada tahapannya. Jadi itu saya sempat, kayaknya itu saya ingat anak saya masih kecil banget ya, sebelum 10 tahun pernikahan, itu tahun ke-7, tahun ke-8 deh itu. Saya masih doyan-doyan senang, hobi-hobinya ngambek dengan diam. Saya nggak nangis Bu, nangis saya jarang. Nangis kalau udah marah banget nangis. Diam, pasif. Jadi berarti kan, bayangkan, saya itu berarti kan, itu umur sekitar hampir 30 tahun itu, masih melakukan resolusi konflik dalam hal pemecahan masalah, saya masih menggunakan tahap bayi. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa itu bisa terjadi sama saya? Ataupun beberapa teman-teman saya mengalami hal itu. Ataupun mungkin teman-teman sini pernah mengalami itu, mudah-mudahan jangan. Kenapa itu terjadi sama saya? Saya urutlah. Ternyata saya waktu kecil, mungkin resolusi konflik saya ketika bayi, nggak ada yang memecahkan. Ketika saya nangis, orang dewasa di sekitar saya, ataupun ibu saya, tidak peduli dengan itu. Ataupun ketika saya diam saja, merasa tidak nyaman, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang memberikan solusi kepada saya ketika bayi itu. Saya tanya sama ibu saya, dulu waktu bayi, gimana ya? Siapa yang ngomong saya? Oh ada, karena ibu saya kerja. Ibu saya itu kerja dari sebelum menikah sebagai pegawai negeri, pegawai pos. Jadi saya suka ngambek, Mam, aku kenapa mau suka ngambek gitu? Ya mungkin dulu kali waktu itu kan Mama suka tinggal kamu sama Mbak gitu kan. Mungkin waktu kamu kayak gitu nggak ada Mbak itu kan namanya Mbak, kita nggak tahu kan, dia juga nggak tahu ilmunya kan. Mungkin kamu didiamkan. Mungkin waktunya saya harusnya minta ganti popok ya, dulu kan nggak ada Pampers ya, ganti popok mungkin nggak basah, saya didiamkan. Paling mungkin saya udah nangis-nangis gitu. Jadi kenapa orang dewasa masih melakukan hal itu sampai besar?
Karena ketika masa bayi, dia menghadapi resolusi konflik, tidak ada orang dewasa yang menyelesaikan. Itu. Jadi makanya saya kenapa ya sama bayi itu, aduh saya sejak belajar ini ya Allah gitu. Sama bayi itu harus betul-betul ya. Itu ke cucu saya lah, saya betul-betul itu benar-benar nebus dosanya sama cucu-cucu saya lah gitu. Saya kalau pasti dititipin gitu ya, atau saya juga nggak bisa sok tahu ngasih, kamu nggak boleh gini, nggak boleh nggak. Saya cuma bilang bayi itu butuh ini, bayi butuh ini, gitu. Dan mengapresiasi apapun yang ibunya lakukan pada bayi. Itu hal positif. Nah, kita lanjut ke atas serangan fisik. Usia berapa? Usia 2 tahun. Kenapa usia 2 tahun serangan fisik? Gigit, lempar, tarik, jambak ya, dorong, ya kan? Terus pukul, push gitu. Jadi anak usia 2 tahun kenapa kok di 2 tahun? Kenapa? Karena anak usia 2 tahun ada di tahap sensori motor, di mana seluruh indranya berperan aktif dalam pembelajaran. Respon, ini fitrah juga ini. Respon, rasanya pengen dorong aja. Nah, tambah sensori motor anak itu tidak terbangun dengan baik, ya, indera perabanya, indera pendengarannya, indera penglihatannya, ya, motoriknya dia tidak terbangun dengan baik. Ketika marah dimunculkan itu oleh anak sebagai luapan emosi, menjadi ajang pemecahan masalahnya dia. Gitu. Jadi bersyukurlah orang tua di sini ya, sekolah Khadijah menggunakan metode sentra gitu ya, sama dengan di Batu Tis, di Al-Falah dan sekolah-sekolah lain. Sekolah dengan metode sentra itu menstimulus semua sensori motor pada anak. Harusnya meminimalisir ini. Nah, serangan fisik ini terjadi di usia itu, nggak suka gigit. Responnya dia cuma itu, pengen gigit aja, sensorinya dia masih di oral. Nggak suka, rasanya pengen jambak aja, pengen tarik. Tambah anak itu nangis, tambah dia senang, ada bunyinya. Dia bunyi ya. Kalau aku dorong jatuh, nangis, dia bunyi. Dan dia tertawa-tawa. Itulah ada resolusi konflik yang anak umur 2 tahun berikan lempar, benda kalau ngamuk, tantrum, semua mainannya dilempar. Pertanyaannya, ada nggak orang dewasa di usia ini? Alhamdulillah, saya tidak ada di situ ya. Jadi saya nggak bisa kasih contoh. Mungkin di luar sana ya, tidak di kelompok inilah ya Bu ya. Tidak ada di kelompok ini. Karena itu ada artis kemarin tuh ya, yang jadi si Bilar sama Resti itu ada di sini, di tahap ini. KDRT itu ada di sini. Kenapa kok bisa sampai besar? Ya kembali lagi ke yang tadi. Ketika anak tantrum, gigit temannya, pukul temannya, dorong temannya, jambak temannya, lempar mainannya, tidak ada orang dewasa yang memberikan solusi. Ini judul kita yang hari ini, emosi orang tua versus emosi anak, tempur. Ternyata ketika orang tua punya masalah yang sama waktu kecil, dia tidak ada yang menyelesaikan masalah ketika fisik ini terjadi, itu akan berimbas kepada anaknya. Dua orang ini, si ibu dan si anak, pada tahap resolusi konflik yang sama. Anaknya lempar, ibu cubit. Anaknya lempar, ibu pukul. Jadi orang tua dan anak di dalam emosi yang sama. Kalau kita lihat tahap usianya, siapa yang pada semestinya, pada fitrahnya? Fitrahnya si anak, jadi menanglah si anak. Si ibu usianya atau si bapak, atau si guru, atau siapapun orang dewasa ini, turun tahapannya menjadi usia 2 tahun. Tidak ada yang perlu disalahkan untuk hal ini. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki, nggak ada kesalahan, nggak usah jadi salimnya. Perbaiki. Bagaimana sekarang mengelola ini? Kalau anak itu, pertama harus dipelajari siapa dulu. Kalau ada orang dewasa masih di tahap ini, ketika kita sebagai orang dewasa masih ada di tahap itu, atau
ada orang dewasa di tahap itu, dia dulu yang harus dibenerin. Orang dewasanya dulu harus bebenah diri. Karena kalau tidak, itu akan terus menjadi dampak kepada anaknya. Sesudah orang dewasa bisa mengelola yang tadi seperti saya bilang, mengelola emosi kita, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita. Ketika itu bisa terjadi, kita sudah bisa tenang, baru kita bisa menghadapi anak. Oh, marah ya? Ada alat-alat yang kamu buang. Ya, kadang kita kalau lagi marah bisa emosi. Itu kalau anaknya masih bisa diajak ngomong. Kalau anaknya udah nggak bisa diajak ngomong, udah tantrum segala macam, cuma bisa disentuh pelan-pelan. Nggak usah banyak ngomong ya, Bu. Tenang. Daripada tambah emosi, tenang. Elus-elus. Tenang. Atau kalau masih bisa digendong, dipeluk. Kalau cucu saya yang nomor 2, yang saya bilang dalam tahap kita masih dalam memperbaiki untuk gadgetnya itu, sangat cepat tersentuh. Jadi ketika sengamuk apapun, ketika dia masih tinggal di rumah saya, gitu. Jadi kalau saya ada di situ, saya bilang, sayang Omani, anak baik, anak soleh, sedang marah, sedang kecewa. Omani mau peluk, langsung peluk, tenang. Udah, saya nggak ngomong apa-apa, tenang ya, Omani sayang sama kamu, anak baik, anak soleh. Udah, terus sampai udah tenang, udah reda, baru kita informasikan. Terus mainannya yang dia lempar, yang dia sobek atau apapun, jangan dirapikan. Dia udah tenang, baru dia lihat, itu yang tadi kamu lakukan ternyata berantakan, emosi ya. Ya, kadang Omani juga dulu mungkin waktu kecil pernah seperti itu. Empati yang kita berikan. Empati, terus berikan empati, baru solusinya. Ini loh solusinya, sekarang kita bisa rapikan sama-sama. Omani bantu. Itu bicara tentang serangan fisik pada anak. Saya bisa lakukan itu ketika saya juga bisa meregulasi diri. Jadi serangan fisik itu di 2 tahun. Kalau ini nggak selesai di usia 2 tahun, dia akan terus bergerak. Ada Bu di kelas di sekolah kami itu baru aja dari tahap anak pindahan. Dia pindah dari kelas 3 SD, udah gede kan. Makanya saya itu paling sulit untuk menerima pindahan dari sekolah lain, terutama di SD ya. Tapi kalau orang tuanya dia bilang, Bu, dia anak korban bully, Bu, dari sini ya, kasihan. Nah, waktu dia datang itu dia anak korban bully, dia menjadi anak yang pasif, pemecah masalah sedang menangis atau diam, nangis diam. Tetapi ketika tahap pasif sama tahap menangisnya kita naik, kita bantu untuk meregulasi diri. Sekarang anak itu di tahap verbal sekarang sudah malah. Sempat dulu fisik dulu. Jadi begitu dia udah percaya diri bahwa orang lingkungan ini aman buat saya dan saya bisa bicara kalau ngomong, saya bisa juga. Nah, itu serangan fisik yang dulu dia terima dari teman-temannya, dia lakukan sekarang tahun kepada teman-teman di sekolahnya. Itu kerja kita lagi. Tapi guru ketika dari dia nangis sampai diam, begitu dia bisa pukul temannya, dalam hati guru gini, alhamdulillah ya Allah. Dia naik dalam hal resolusi konflik. Satu sisi, PR kita lagi, ayo bagaimana menaikkan dia untuk terus ke tahap yang lebih tinggi. Lanjut serangan verbal. Serangan verbal usia 3 tahun. Kenapa usia 3 tahun? Karena anak 3 tahun sudah punya lebih dari 3.000 kosakata. Ya, sesuai dengan tahap perkembangannya itu. Verbal. Jadi dia lagi senang ngomong apapun dia sembur semuanya itu. Dia dapat kosakata yang negatif-negatif. Terus kenapa kok anak umur 3 tahun kalau marah tuh menyembur semua bisa dia marah dan dia teriak-teriak itu. Kan dia baru senang ngomong, baru belajar ngomong. Karena orang baru belajar ngomong, pengennya ngomong terus gitu. Jadi kalau ada orang senang banyak ngomong, tahap verbalnya ini diajarin jadi trainer. Jadi supaya bisa cari duit. Dan bermanfaat buat orang banyak dan membawa energi. Tahap verbal 3 tahun, wah semua disembur sama dia, marah, dia bisa teriak, dia bisa memaki orang. Dapat dari mana sih makian itu? Banyak. Kalau sekarang mah dari teman, dari orang dewasa, dari TV, dari gadget, semua sangat memungkinkan. Dan kenapa anak 3 tahun senang kalau bicara soal kasar, dia ulang-ulangin lagi. Karena respon dari orang dewasa itu suka melotot-melotot. Atau, diam, nggak boleh.
ya ada apa ya? Kok aku bicara ini nggak boleh? Penasaran. Anak 3 tahun sangat penasaran. Bayangan 3.000 sampai 5.000 kata dia lagi mau coba explore semua kata-kata verbal. Jadi pernah nih ada satu kejadian di Batu Tis. Ada 3 orang anak laki-laki TK pulang sekolah belum dijemput sama ibunya. Karena belum dijemput ada satu guru yang harus mendampingi kan? Itu Ibu Wita waktu itu. 3 anak ini bercanda sambil ngomong, Bu Wita jelek gitu. Anak playgroup kan? Terus Bu Wita jelek, satu orang bilang, iya Bu Wita jelek kayak monyet ya. Gitu. Iya. Jelek kayak resolusi konflik ini menghadapi anak yang sedang di tahap verbal. Bu Wita bilang, monyet dan Bu Wita adalah 2 makhluk yang berbeda. Dan kami tidak bisa disamakan. Gitu. Iya, tapi kan Bu Wita jelek, kayak monyet itu kan jelek. Gitu. Siapa yang bilang monyet jelek? Monyet itu lucu. Allah ciptakan binatang itu semua pasti ada manfaatnya dan semua itu baik. Gitu. Ada yang lucu loh monyet itu. Monyet itu kan punya habitat yang berbeda dan macam-macam jenisnya gitu. Terus dia ngomong lagi, ya tapi kan Bu Wita jelek kayak monyet. Tidak. Bu Wita dan monyet tidak bisa disamakan karena kami adalah dalam 2 makhluk yang berbeda. Selesai. Anak itu langsung diam tuh. Jadi ketika kita memberikan solusi kepada anak usia 3 tahun dalam hal verbal gitu ya, itu anak akan paham. Itu serangan verbal 3 tahun. Orang dewasa banyak nggak? Banyak banget. Waduh, di orang dewasa ini verbal jauh lebih banyak daripada fisik kalau menurut saya. Apa ya? Kalau saya suka nyebutnya senggol bacok orang, apa gitu kan, senggol dikit, udah kayak mau disembur gitu. Terutama nggak tahu ya kalau di Jawa Timur apa ya juga, Jawa Timur juga keras-keras ya. Orang di Jabodetabek kan juga keras-keras orang itu kan, hidup tuh keras. Jadi verbal aggression-nya lebih kuat, serangan verbal. Dan itu bisa terjadi lagi ketika besar. Kenapa? Kembali lagi kayak tadi. Ketika anak waktu kecil, mereka tidak diberikan solusi yang baik seperti kasus tadi Bu Wita ya. Jadi mereka sudah nggak pakai serangan bahasa. Kalau dia nggak nyaman, dia bilang ke temannya, kamu menyakiti aku dan aku tidak nyaman untuk itu. Jadi kalau di sekolah kami ada anak bilang, Bu aku tidak nyaman. Guru akan tanya, dalam hal apa kamu tidak nyaman? Jadi nggak gini jawabnya ya, Bu aku tidak nyaman. Terus gurunya bilang, buat temanmu nyaman. Dalam hal apa buat teman nyaman? Anak harus mendeskripsikan tidak nyaman dalam hal apa. Jadi kalau kita mau membangun tahap berbahasa, aku tidak nyaman, Omani, kalau anak saya, cucu saya besar itu. Dalam hal apa kamu tidak nyaman? Ini Nara itu mendesak-desak aku dari tadi duduknya ini loh. Oh kamu tidak nyaman dalam hal duduk. Posisi duduk, ya bisa bicarakan dengan Nara. Sudah, tapi Nara nggak mendengar gitu. Perlu berulang dengan Nara. Kita di tahap bahasa juga. Nara kalau bicara perlu ditatap matanya. Oke, itu terjadi. Itu di tahap 4 tahun dan seterusnya. Tambah banyak kita kasih solusi bahasa kepada anak di usia yang tepat, di usia 4 tahun ini. Ketika dewasa, ketika dia besar, dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara berbicara. Jadi nggak bisa tuh kalau anak udah SD kelas 1, selesaikan dengan cara bicara ya. Gimana caranya? Siapa yang ngajari? Oh, nggak ada yang ngajari. Orang tua yang harus memberikan solusi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Tahapan-tahapan di mana nih? Jangan-jangan orang tua bisa juga emosinya jatuh ke seperti anak-anak ya. Oke. Lanjut Bu Mia, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini tahapan komunikasi. Ternyata ada loh cara kita berkomunikasi itu ada grid-nya ya. Kita ada di mana? Tadi juga silakan ya kita sama-sama mawas diri. Saya juga selalu ya mawas diri untuk tahapan resolusi konflik. Sekarang kita karakter perilaku komunikasi di mana? Kita ada di mana nih? Kita ada di posisi mana? Jangan-jangan kita sama ya, gimana versus anak? Jangan-jangan kita sama nih ya.
Jadi tahapan anak itu kalau berbicara itu tahapan mengeluh. Aduh aku panas, aku nggak suka ini. Aduh aku mau ini, aku mau makan, aku mau ini. Tahapan anak tuh kalau dalam hal karakter perilaku itu mengeluh. Batasannya usia berapa sih? Di bawah balik lah. Di bawah 12 tahun, 15 tahun juga masih, sorry ya, di bawah 15 tahun juga masih penuh itu. Kalau Mbak Tuti sih mengikat anak itu sampai usia 17 tahun masih dikatakan anak. 17 tahun itu masih dibilang anak. Jadi ngeluh, terus penuh emosi, maunya marah, maunya diturutin, ya, komplain, terus kok ininya ini sih. Jadi orang sudah usia dengan dewasa nanti udah 65 tahun ke atas gitu ya Bu ya. Itu kembali ke situ. Suami saya kan 69 ya, Pak Yudis kemarin ulang tahun ke-69. Itu komplainnya udah mulai banyak. Jadi saya kalau nggak belajar ini ya Allah gitu ya. Kok keasinan sih gitu. Terus kok hari ini makan gak keras gitu. Karena kan kalau orang udah umur 65 tahun ke atas, satu secara emosi juga sudah berubah, terus otak kan udah mengecil. Jadi kita mesti paham ini juga ya. Jadi saya mempelajari sejarah Nabi itu ya, dan mempelajari ilmu dengan Bu Ismi dulu, neuroscience itu kan 60 usia orang sesudah 65 tahun itu kan otak akan menyut Bu, mengecil lagi pelan-pelan. Jadi Rasulullah itu meninggal usia 63 tahun di usia yang sangat tepat, di mana otak belum menciut, jadi nggak ada pikun. Kebayangkan kalau panutan kita Nabi Muhammad SAW itu pelupa kan, masya Allah, astagfirullahaladzim ya, masya Allah gitu kan, Allah menciptakan itu. Jadi ambillah usia yang benar-benar sangat indah, 63 tahun, itu otak masih utuh. Nah suami saya udah di tahap ini Bu, jadi udah mengecil gitu, jadi kayak udah mulai menyusut ukuran otaknya, jadi suka kadang komplain gitu ya. Terus kan rasa oral tuh juga ini sudah enggak begitu peka seperti kita sekarang. Jadi kadang ada jenis-jenis asin atau terlalu manis. Kalau udah keras udah pasti lah ya, gigi-giginya kan udah nggak terlalu kuat gitu. Ya, ini komplain sering. Nah kalau kita nih ya dari sekarang, masya Allah di sini ibu belajar banyak, juga bapak-bapak juga belajar banyak, mungkin jadi bisa kita menerima gitu kodrat kita itu, kembali lagi fitrah ya, bahwa oh iya memang kayak gitu ya. Jadi kalau dia komplain saya juga kalau gitu besok dikurangin garamnya, cukup itu aja, udah nggak usah diperpanjang lagi, nggak usah gitu. Jadi merajuk gitu kan, walaupun tahu gitu saya harus pelatihan banyak gitu ya, dulu kan nggak ada masalah gitu, dia malah justru support saya untuk kalau saya pelatihan kan, karena pelatihan kan saya harus meninggalkan rumah gitu, dia di rumah kan sendiri gitu. Jadi sekarang tuh pelatihan lagi ya, kok banyak ya ini. Iya sabar. Jadi saya sekarang malah kalau udah siang gitu ya, makan siang, biasanya dulu saya makan siang kan sama peserta gitu, sekarang saya makan siang begitu sudah selesai materi jam 12 saya pulang, saya temenin dia dulu makan gitu, atau saya ajak makan keluar sebentar aja gitu. Nanti kan 1:30 saya masuk lagi tuh, saya balik lagi ke kelas gitu. Jadi memang tahapan anak ini tuh akan bergerak ya terus. Anak tuh memang itu tahapannya mengeluh, penuh emosi, banyak komplain dan merajuk. Nanti kalau udah tua ya kayak gitu. Kita kan kalau kita insya Allah ya Allah kasih umur kita panjang sampai tua, kita juga akan di tahap itu Bu. Nah tapi ini masalahnya kalau kita udah, umur saya sekarang sudah 56 tahun ya, berarti saya udah nggak boleh di situ. Karena secara teori neuroscience, Allah kasih otak saya masih dalam keadaan penuh gitu. Jadi kalau saya masih mengeluh, saya masih penuh emosi, saya masih sering komplain, saya sering merajuk, berarti tahapan saya masih ada di anak-anak dong. Itu apa bedanya saya dengan cucu saya? Gitu kan? Ya, kedua adalah parents ya. Parents tuh aturan ya. Aturan. Nanti habis makan jangan lupa piringnya taruh di belakang ya. Perintah. Marah gitu. Kan sudah bilang makannya, ngomel gitu. Satu arah. Dengerin. Kalau orang tua ngomong dengerin dulu. Jangan bantah ya. Dengar. Lihat mata mama, lihat. Kayak gitu ya. Itu saya dulu sih, Bu. Ini contohnya saya boleh nih. Ini saya dulu kayak gini. Protes.
Saya dikasih tahu gitu, ceramah ya, seneng ceramah gitu kan. Ceramah anak nggak mau diceramain. Anak lebih senang bertanya daripada ditanya. Dah. Anak lebih senang didengar daripada mendengar, itu kodrat anak ya. Tuh, sering. Jangan banyak nanya sama anak. Saya dulu ada teman saya tuh, kalau sama anak telepon atau WA tuh, dulu zamannya BlackBerry ya, zamannya SMS. Di mana gitu. Dilihat dong sama ibunya, nama ibunya apa sih di handphone, coba ibu cek nanti punya anak, nama ibunya apa di sana. Nama ibunya di data handphonenya di mana, saking sering nama mana, di mana. Itu parents ya, bos tidak boleh dilawan. Bos selalu punya posisi yang paling tinggi. Itu adalah tahap berkomunikasi kalau kita pelaku kita sebagai parents. Gitu. Adult ya, jadi dewasa yang seutuhnya. Seperti apa sih pelaku komunikasi? Yang memberikan solusi, mensupport. Alhamdulillah, tadi aku salah kayak mengambil keputusan gitu. Harusnya aku ikut dengan teman-teman itu pergi, tapi aku tidak, rasanya kayak malas. Tapi ternyata itu yang terbaik. Belajar apa dari keputusan kamu hari ini? Ya belajar banyak bahwa harus alhamdulillah kamu sudah belajar. Semoga besok kamu mengambil keputusan yang benar. Tuh, mendukung, membuat nyaman saat pembicaraan berlangsung, nggak menyudutkan, nggak mengintimidasi, nggak memotong, ya. Jadi membuat nyaman. Oke, lanjut Ibu Mia. Oke, terakhir deh ini, terakhir ya. Ya, ini. Nah, saya diselipkan bicara tentang tahap perkembangan. Lalu semua itu kenapa sih itu terjadi? Kenapa kok emosi anak versus emosi orang tua itu selalu menjadi gap? Ini berhubungan dengan tahap perkembangan. Tahap perkembangan itu apa sih? Tumbuh kembang lah ya. Sering banyak orang tua tahu itu adalah tumbuh kembang. Tumbuh kembang anak yang tidak terisi dengan baik. Ya. Ketika tidak diisi dengan baik, harusnya tadi 1 tahun diisi apa, tadi sudah kita belajar, 2 tahun cara komunikasi seperti apa, itu baru cara mengolah emosi ya, belum lagi yang lain-lain, bagaimana harus mengisi, di sentra pasti sudah diisi tahap perkembangan. Ketika semua anak diisi tahap perkembangannya dengan baik, dengan tepat, nah maka semua ketika dewasa, anak tumbuh sebagaimana mestinya, sebagai mesti yang Allah sudah berikan gitu, fitrah. Tapi jangan khawatir, kita bisa belajar tahap perkembangan. Di internet banyak banget Ibu belajar tentang tahap perkembangan. Tahap perkembangan ada Jen Piaget, ada Erik Erikson, ada banyaklah ya, saya lupa. Jadi itu banyaklah membaca tahap perkembangan 1 tahun itu apa saja sih, tahap perkembangan 2 tahun itu apa saja. Kenapa sih harus kita belajar gitu? Harus kita membaca supaya kita bisa mengetahui setiap anak tuh lahir itu ada fitrah yang Allah berikan. 1 tahun fitrah di mana anak merangkak, fitrah. Sampai sekarang orang sibuk ya dengan merangkak itu ya. Karena ternyata kalau tidak merangkak itu menjadi jalannya tidak seimbang. Nah, itu kan fitrah. Dari zaman dulu, dari zaman bahla, seluruh dunia anak harusnya merangkak. Tapi orang kan memberikan pembelajaran yang lain, tambah cepat jalan, tambah bagus anaknya. Gitu. Jadi ya banyak sekali hal-hal yang kadang kita ketika kita tidak membaca tahap perkembangan anak dengan baik, akhirnya kita banyak melanggar fitrah anak yang Allah berikan. Jadi baca deh Bu ya. Ini karena ini kita nggak bisa bahas satu-satu sih ya. Karena tahap perkembangan tuh kalau belajar tahap perkembangan aja ya Allah itu 2 hari itu belajar gituan aja cuma baca satu-satu. Tapi saya kasih gambaran sedikit. Terus untuk apa sih kita pentingnya membaca tahap perkembangan? Untuk apa lagi nih selain mengetahui fitrah anak tumbuh seperti yang Allah berikan? Agar orang tua memahami perilaku. Nih, misalnya ya. Kalau anak usia 11 tahun. Tahap perkembangan anak usia 11 tahun itu bahasanya sarkas, Bu.
sarkas banget. Terus dia punya critical thinking itu tajam, argumentatif yang menyudutkan orang lain. Itu adalah fitrah yang Allah berikan gitu. Oh, kok kenapa kalau Allah berikan fitrah kok kenapa banyak yang negatif? Ya ada, negatif dan positif itu ada. Dan itulah manusia yang Allah ciptakan. Nggak ada yang sempurna. Enak banget kalau kita punya anak, memang fitrahnya Allah berikan semua yang baik-baik aja. Kita nggak akan pernah belajar. Gitu. Karena kan janji Allah, gitu. Memang ketika menciptakan manusia, Allah siap dengan segala nanti yang akan terjadi di dunia ini. Kan simpel buat Allah sebetulnya, tidak menciptakan Adam itu, nggak akan ada kita semua, dan nggak ada terjadi permasalahan di muka bumi ini. Sudah diingatkan Allah. Sudah diingatkan malaikat segala macam, tapi kenapa gitu? Karena memang terjadinya kehidupan ini ada untuk orang belajar banyak, dan Masya Allah gitu, Masya Allah luar biasa. Dan itu ada di tahap perkembangan. Kenapa sih anak usia 2 tahun itu sukanya itu gigit gitu ya, gigit negatifnya. Tapi positifnya adalah anak umur 2 tahun itu selalu senang eksplorasi, semua dieksplor. Ini apa ditanya. Gitu. Jadi tugas manusia ya adalah ikro gitu ya, baca. Terus dari umur berapa anak baca? Anak dari lahir sudah baca. Baca apa? Baca lingkungan. Saya punya cucu nomor 4, usianya 7 tahun, mau 8 bulan ini. Dia baca, setiap datang ke rumah saya dia baca. Ini dia nggak bisa ngomong, tapi dia lihat semua lukisan kakeknya, lukisan opa, dia lihat ini semua. Dan kita memberi nama pada benda-benda itu, mengidentifikasi benda, itulah cara anak belajar. Itulah fitrah anak umur 1 tahun. Gitu. Terus kalau kita diamin aja, fitrah yang lihat-lihat nggak jadi apa-apa, otaknya bersih, otaknya kosong. Gitu. Jadi agar kita tahu perilaku-perilaku yang muncul pada anak, ada yang negatif, ada yang positif. Gitu. Dan itu semua harus kita pahami, dan kita lebih legowo menerimanya. Dan kita tahu cara bagaimana mengembangkan itu semua. Menggali potensi anak. Misalnya anak umur 11 tahun, pandai berargumentasi dengan bikin kelas cerdas cermat. Suruh bikin dia kalau di Batu sering membuat artikel. Jadi bacaan semua dia menuliskan artikel tentang apa yang dia lihat. Itu berkembang, jadi semua potensi akan berkembang. Kenapa pentingnya membaca tahap perkembangan anak? Untuk meminimalisir ambisi orang tua. Nih, orang tua kan guru, orang tua tuh kadang banyak mesti punya ambisi. Mudah-mudahan di tempat ini tidak ada. Jadi ambisi. Kenapa anak kelas 1 belum bisa baca gitu? Emang kalau dia bisa baca mau ngapain gitu kan? Ya kan di kelas 1 tugasnya banyak. Kenapa ngasih tugas dengan kelas 1? Itu pertanyaannya. Kalau saja seluruh guru, seluruh orang tua membaca tahap perkembangan anak, nggak akan menuntut anak di luar pada fitrahnya. Memang tahapan anak 6 tahun memang belum bisa baca, tapi dia sudah bisa mengenal huruf, mengenal nama-nama benda yang dia lihat, dan dia gambar. 7 tahun mulai merangkai semua gambarnya itu menjadi rangkaian kata dan rangkaian gambar. Itu kan fitrahnya. Gitu. Kalau anak umur 7 tahun udah diajarkan baca, diajarkan huruf, di drilling baca, calistung, segala macam gitu. Memang yakin ibu sama bapak kita semua gini yakin, para orang tua nih di Indonesia khususnya. Apakah memang yakin kalau kita drilling dia baca usia kelas 1 SD, yakin dia besarnya menjadi profesor? Enggak kan? Gitu. Justru ketika kita memberikan fitrah anak dengan baik, gitu, anak akan tumbuh dengan bahagia, dengan happy. Ketika happy, dia akan tumbuh seperti semestinya dan berkembang potensinya. Itu kira-kira Bu Mia ya. Wah, Masya Allah kepanjangan saya kayaknya mau 1 jam. Iya, terima kasih. Bu Siska, luar biasa sekali pembahasan pagi hari ini masalah emosi. Jadi yang saya tangkap itu emosi, terutama emosi negatif itu sebenarnya tidak ditahan ya Bu Siska ya, tidak ditahan namun dikelola. Nah biasanya orang tua itu Bu Siska, kita sudah tahu mungkin
emosi negatif itu cara mengelolanya, mungkin tahu teorinya mungkin ya. Kalau marah kepada anak, teriak kepada anak, itu mungkin tidak terlalu bagus efeknya ke anak. Jadi kalau kita lihat di tahap perkembangan resolusi konfliknya, tadi marah-marah mungkin ada di tahapan verbal ya, Bu Siska. Nah, namun kadang orang tua itu kalau melihat anak nih, apalagi dalam keadaan capek, lelah, itu biasanya sangat-sangat mudah sekali tersulut itu luapan-luapan emosinya itu, Bu Siska. Nah, seperti itu bagaimana, Bu Siska? Iya, ya itulah pentingnya kita belajar memberikan nama pada emosi kita ya. Dan kita sadar diri dulu ya, yang paling penting ya. Jadi sadar diri dalam hal menghadapi diri sendiri. Kalau kan prinsipnya gini Bu Mia ya, dan teman-teman di sini. Kalau prinsipnya kalau kita belum bisa mengelola emosi kita, jangan menghadapi orang lain. Jadi kalau misalnya orang tua nih lagi capek gitu kan, lagi banyak kerjaan, banyak cucian, banyak apa gitu. Kalau memang kita belum siap untuk hadapi anak, minggir dulu deh. Jauh lebih baik, bukan menghindar ya, bukan menghindar, tapi sambil minggir, sambil kita meregulasi diri, tenangkan diri kita. Memang tidak mudah, tetapi bisa kita kelola dengan baik. Tapi kalau ini terlalu sering juga nggak boleh terbuai ya. Jadi harusnya gini, harus kita punya naik kelas. Jadi ada satu contoh segini soalnya Bu Mia, satu orang tua murid ya cerita sama saya. Jadi kalau anaknya tantrum segala macam, terus dia bilang sama anaknya, sebelum Umi nanti tidak kontrol emosi, Umi mau regulasi diri dulu ya. Umi masuk ke kamar, Umi mau regulasi diri. Tapi rupanya memang si orang tua ini beberapa kali melakukan itu. Terus dia baru mengaku, dia bilang, ternyata Bu, saya waktu di kamar saya tidak meregulasi diri. Kenapa? Karena saya masih marah. Saya masih marah. Artinya saya tidak menerima keadaan saya tidak menerima keadaan anak saya tidak bisa memaafkan diri saya juga untuk rendah hati, untuk turun emosi saya. Akhirnya kejadian ini berulang-ulang. Nah, di kejadian berikutnya, ketika itu terjadi, si anak ketuk pintu uminya. Umi, kenapa setiap aku membuat masalah, Umi selalu regulasi diri dan tidak pernah selesai. Dan itu berulang-ulang. Jadi buat anak, ibunya ngapain sih? Kok regulasi? Berarti itu udah menghindar kasusnya, Bu. Bukan meregulasi diri. Jadi regulasi diri di sini adalah orang belajar tentang perasaannya, orang mengelola emosinya, orang membaca emosinya. Kalau itu tidak terjadi dan tidak menjadi naik kelas, itu berarti menghindar. Itu bedanya menghindar dan regulasi diri. Jadi regulasi diri itu berbicara dengan diri kita sendiri, kita memaknai emosi kita, dan itu tidak apa-apa kan ya Bu Siska ya, sebagai kita sebagai kita yang orang dewasa atau orang tua gitu. Iya. Baik, ini sepertinya banyak yang mau bertanya orang tua. Kita buka sesi tanya jawab ya. Kita buka 2 pertanyaan dulu. Untuk Mama, Ayah yang mau bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Kita diskusi sharing bersama. Yang mau bertanya, monggo. Langsung ya Bu Mia? Ya, monggo. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ini saya dari mamanya Kezuran, TKA ya Bu. Oke. Ya, ini kan saya mau tanya Bu, ini kan saya punya anak laki-laki 2 orang. Yang satu usianya 4 tahun, yang satu usianya itu 9 tahun mau 10 tahun. Gitu. Nah, kalau anak yang ingin saya tanyakan itu yang kakaknya ini kan sudah usianya 9 mau 10 ya Bu. Tapi itu kalau saya dapat rapot atau pertemuan untuk pembagian rapot, itu gurunya mesti bilang gini, ini suka
nangis di kelas gitu loh Bu. Nah, suka nangis di kelas. Kalau adiknya kan ya mungkin masih usianya masih umur 4 tahun kan ya masih dimaklumi. Kalau umur 9, 10 itu kan sudah mulai, kalau menurut saya ya Bu, sudah mulai emosinya juga sudah mulai bisa inilah kalau menurut saya. 9, 10 itu kalau masih nangis di kelas itu kadang saya bilangin, "Kamu kenapa nangis di kelas?" Saya bilangin gitu. Laki-laki itu kan kalau orang itu kan Bu ya nggak boleh nangis gitu ya. Tapi kalau saya sih enggak, saya bilang, "Kenapa kamu kok nangis di kelas? Kamu boleh nangis, tapi jangan ditunjukin ke orang," gitu loh, Bu. Saya bilang gitu. Itu untuk apa namanya, biar saya sebagai orang tua untuk menasehati hal seperti itu gimana ya, Bu Siska? Biar enggak dia enggak terlalu loh, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Mau dijawab langsung aja ya Bu Mia ya, satu-satu. Ya, oke. Ya, jadi ini menarik banget ya, anak umur 9 tahun menuju ke 10 tahun gitu ya. Anak-anak yang menuju ke prabalih gitu ya, menuju ke prabalih itu adalah di mana sekarang prabalih itu sudah lebih cepat dibandingin dulu ya. Kalau dulu kan 11 tahun. Nah, prabalih itu kan udah mulai tuh hormon-hormon semua yang hormon-hormon yang dia butuhkan nanti untuk balik itu udah mulai menggelontor di dalam tubuhnya dia gitu ya. 10 tahun itu sudah mulai. Nah, secara emosi juga kan hormon itu mempengaruhi sangat ya. Jadi orang yang berpengaruh orang yang emosional itu dipengaruhi oleh hormon. Nah, untuk kasus nangis ini ya, sebetulnya kasus nangis itu sampai anak atau orang dewasa gitu ya melakukan pelampiasan emosi dengan cara nangis itu adalah tahap yang paling rendah gitu. Ketika dia sudah tidak bisa berbicara, dia sudah tidak bisa mengungkapkan, ataupun dia sudah bisa mengungkapkan tapi tidak ada orang yang peduli, gitu. Itu tahap orang sampai bisa nangis, terutama anak. Jadi saya itu paling nggak bisa kalau melihat anak nangis, karena anak nangis itu di tahap yang paling rendah, yang dia sudah kalau kayak orang, saya harus bagaimana nih, saya udah nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa nangis, gitu. Ya, mungkin juga dulu saya nggak tahu kecilnya seperti apa anak ini ya. Tadi kan Ibu bilang bagaimana cara saya menasehati. Mungkin saya pikir anak umur 9 dan 10 tahun itu sudah tidak perlu dinasehati. Tapi yang penting adalah diajak diskusi. Ya, diajak diskusi dan Ibu bangun bagaimana konsep diri anak ini bisa muncul. Kalau Ibu tidak bisa dapat dari anak ini, kenapa ada permasalahan apa di kelas, Ibu bisa tanya sama guru kelasnya. Jadi kita sebagai orang tua punya hak untuk bertanya kepada sekolah tentang perilaku anak kita di sekolah, yang negatif maupun perkembangannya dia. Jadi mesti dicari tahu dulu solusinya. Dan anak umur caranya gimana sih? Ajak dating, Bu. Jadi ngedate sama anak gitu ya. Anak umur segitu senang, ajak makan yang kesukaannya dia. Jalan yuk sama apa yang dia suka. Bawa bicara ke hal-hal yang dia suka dulu. Jadi Ibu tuh ngatur bonding. Bonding itu bagaimana kita membangun hubungan yang sangat intim dengan anak itu. Sampai kita dapat ininya, apa hatinya gitu loh, Bu. Sudah dapat, dia udah bisa terbuka. Nah, kita bisa cari tahu ada apa dia di dalam. Jadi nggak usah dibahas-bahas dulu soal nangisnya justru kalau saya buat saya. Tapi kita dekatkan dia dulu, apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang dekatkan dulu sampai kita cari informasi dari anak itu. Sebelum Bu, saya lakukan ini ya. Kenapa saya bilang ini? Saya nggak akan pernah mau bicara sama orang tua kalau orang tua dianggap sudah tidak menjadi teman bicara yang asik. Jadi ini rezeki Ibu ya, anaknya masih 9 tahun, belum 10 tahun, insya Allah masih lebih mudah. Apalagi dia masih dengan resolusi konflik nangis. Menangis itu masih membutuhkan orang yang dia percaya untuk bisa dia tumpahkan. Gitu. Jadi ini Ibu bisa lakukan ini gitu. Jadi pesan saya cuma satu, dengarkan. Biarkan dia yang bicara, biarkan dia yang bertanya.
caranya dengan mendekati diri yang dia suka, cari buku, makan yang dia suka, beli hobi dia apa, itu apa, dekatkan. Nggak usah musik-musik soal nangisnya, nggak usah musik-musik tentang sekolahnya, tapi tentang dia. Kita butuh tentang dia, bukan tentang orang lain, tentang si anak ini. Itu sih, Bu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Bu Siska. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Diterapkan nanti. Oke, siap. Insya Allah. Terima kasih. Ya. Ya. Semangat, Bu, ya. Terima kasih Mama Zuran untuk pertanyaan. Satu pertanyaan lagi ya untuk mama-mama yang bisa diajukan ke Bu Siska. Sebelumnya mohon izin dulu, saya mengingatkan untuk absensi, mungkin bisa dilihat di chat ya Mama untuk mengisi absensinya. Baik, ada lagi Mama yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi, monggo. Assalamualaikum. Kita raise hand. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, saya Alis dari Jambi. Baik, halo Ibu Siska. Ya, silakan. Bu Siska mau nanya, Bu Siska. Dari tadi saya dengar itu, Ibu kan ada bilang bahwa orang tua itu juga sering tantrum ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi kita tuh harus kayaknya tuh ya mengenal diri kita sendiri dan mengelola emosi diri kita sendiri ya, Ibu. Ya, betul. Jadi yang mau saya tanyakan ini, kan saya ini tinggal sama mama ya, Ibu ya. Dengan usia yang udah 60-an ya, Ibu ya. Jadi tuh gimana ya, maksudnya kita saya juga ibu dari 2 orang anaknya masih kecil-kecil, lalu ibu saya juga itulah kembali ke sifat yang ke kanak-kanak gitu kali, Bu ya, maksudnya sensitif lah ya gitu. Nah, jadi kadang tuh emosi yang dulu belum keluar kepada ibu saya itu jadi Muncul. misalnya ada muncul, misalnya kayak dulu ada yang saya pendam gitu kan. Terus nantinya tuh baru sekarang bisa saya ungkapin gitu ke ibu saya gitu. Dan otomatis kan orang tua kita juga tersinggung gitu ya pasti ya, Bu ya. Itu gimana ya? Oke. Ya, terima kasih Alis. Ini menarik ya, kita bicara tentang masa lalu ya. Jadi ini yang disebut sebetulnya inner child ya. Ini sangat berkaitan erat dengan emosi ya. Jadi kalau dibilang emosi anak versus emosi ibu itu, kenapa sih emosi ibu selalu muncul gitu? Emosi ibu tuh muncul memang dari perilaku ketika dia kecil. Anak ini diperlakukan seperti apa dan tumbuh menjadi seorang ibu, dan ketika waktu kecil seorang ibu tidak menyelesaikan traumatik itu pada anak, itu akan berimbas kepada ketika dia besar, punya anak, dan disebut inner child itu adalah ketika emosi yang sama muncul. Misalnya, dulu ketika kita nangis, nggak ada yang mendiamkan, didiemin, kan ada orang tua yang seperti ini ya, biarin aja dia nangis, kalau belum nangis 1 jam dia belum diamkan gitu. Dan emosi ini ketika tidak selesai waktu kita kecil dan kita punya anak ada kejadian yang mirip itu muncul dan kita ingin memperlakukan yang sama, diamin aja dia, diamin. Dulu juga aku lagi kecil didiamkan seperti itu, biaran aja gitu. Ini pernah juga saya waktu seminar ya, jadi waktu itu Bu Mia saya seminar di Sentul. Saya bicara tentang happy learning, bagaimana anak harus diperlakukan dengan happy, dengan bahagia, gitu, dan bla bla bla. Ada seorang bapak negur saya, dia bilang, dia sampai sesudah acara seminar selesai, dia bilang, Bu, saya dididik keras dengan orang tua saya orang Medan. Kalau bapak saya marah, saya dipukul habis-habisan. Dan orang Medan tidak ada bicara halus-halus, happy learning tidak ada. Gitu. Tapi kenapa saya tumbuh menjadi orang yang struggle? Dan menjadi orang yang kuat, dan saya nggak peduli sama orang. Terus
Saya cuma bilang, oh, jadi artinya Bu, happy learning itu kan nggak perlu juga nggak perlu juga kita lakukan kepada anak. Kita kasar kepada anak pun, anak bisa tumbuh kok. Anak tetap bisa tumbuh happy gitu. Saya bilang, sekarang seberapa banyak Bapak punya kebahagiaan? Seberapa banyak Bapak punya traumatik? Seberapa banyak Bapak bisa menyayangi orang tua Bapak dan memuliakan dianya? Si Bapak, saya tidak bisa memuliakan orang tua saya. Ya artinya Bapak hidup dengan penuh dendam. Kalau itu terjadi sama Bapak gitu, dan itu Bapak tidak enak gitu, Bapak tidak perlu mengurus kepada Alis, maafkan diri sendiri dulu terhadap perilaku orang terhadap kita, lalu maafkan orang tua kita dengan ikhlas gitu, dan doakan supaya perilaku dia menjadi lebih baik. Sering-seringlah dating dengan ibu, ya. Jadi saya pun saat ini seperti ini, saya juga pasti punya traumatik masa kecil, dan traumatik saya dengan kakak saya aja itu beda. Kakak saya tuh masih suka tuh nyimpen tuh, masih suka kalau ketemu apa gitu, masih suka ada. Tapi saya suka tenangkan dia, saya suka sentuh tubuhnya, itu ke masa kecil, maafkanlah yang tidak enak gitu. Kenapa gitu? Karena kalau itu terbawa, itu akan sama yang kita lakukan pada anak kita. Dan jadi ini Bu Mia dan Alis ya, dan teman-teman di sini semua, yang kita harus sadari adalah emosi kita saat ini itu adalah berimbas dari perilaku emosi yang orang tua tularkan kepada kita waktu kecil. Gitu. Itu memang betul. Nah, sekarang oke, kita sudah belajar. Hari ini kita belajar banyak mengelola emosi. Mulailah pelan-pelan supaya hati kita juga bersih, memaafkan orang-orang yang membuat diri kita menjadi tidak enak. Orang tua itu, apalagi ibu, adalah tempat untuk surganya kita gitu ya. Jadi maafkan diri kita dulu, maafkan orang tua, doakan. Gitu. Sering-sering ajak dating. Jadi mungkin orang tua kita juga punya trauma sama dengan kita tuh. Ya kan? Dia mungkin punya trauma yang sama dengan kita, tapi nggak ada yang nolong kita, nggak ada yang nolong ibu kita. Tolonglah ibu kita supaya kita juga nanti ditolong. Ibu saya entah kenapa tiba-tiba dia memutuskan untuk tinggal di rumah saya. Tadinya dia tinggal di rumah anak-anaknya bergiliran, tapi tiba-tiba dia bilang, saya mau disebut dirinya Uti ya. Uti mau di sini sampai akhir hayat menutup, Uti mau di sini, boleh kan? Boleh, saya bilang. Jadi saya memperlakukan ibu saya dengan sepenuh hati, memohon ampunan kepada Allah atas perilaku saya mungkin sama dia dulu gitu. Kenapa saya betul-betul tulus untuk mengurus ibu saya? Di rumah saya ada anak saya, yang nomor 2 ada cucu saya. Separuhnya saya ingin memberikan modeling kepada dia. Kelak saya juga nanti akan kayak ibu saya loh. Apakah kamu bisa ngurus saya seperti ini? Saya selalu bilang, saya selalu sering minta maaf pada ibu saya depan anak saya. Maafin ya, aku suka ini. Anak saya biar dengar. Tujuannya adalah cuma itu, untuk memberikan pijakan kepada anak saya, supaya nanti kelak ketika saya di tahap fase itu, mereka bisa memperlakukan dengan baik. Itu sih Alis, semoga bisa menjawab ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu bisa membantu ya untuk Ibu Elis. Satu pertanyaan lagi boleh ya Bu Siska ya? Silakan. Monggo Mama, satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand dan di-on-kan mikrofonnya. Monggo. Ada pertanyaan lagi? Bu Iin? Belum? Oke, baik. Memang belum ada pertanyaan. Saya akan simpulkan untuk parenting pagi ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang emosi, termasuk regulasi konflik untuk bagaimana mengelola emosi kita. Jadi apa emosi itu? Emosi itu memang fitrah Allah yang sudah diberikan kepada kita semuanya.
baik itu emosi positif maupun negatif, dan itu memang tidak perlu dibunuh, itu perlu dikelola, dan mengelolanya itu kita harus mengenal dulu, mengenal diri kita itu ada di resolusi konfliknya, ada di tahapan mana dulu. Jadi kita mulai mengenali diri, baru kita bisa membantu anak-anak kita. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Siska atas semua ilmu-ilmunya hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesempatan sedikit untuk Bu Siska memberikan closing statement untuk kita. Silakan Ibu Siska. Terima kasih Bu Mia. Bismillah. Ya, untuk teman-teman semua, teman-teman pembelajar yang luar biasa, satu pesan yang sering saya ucapkan juga di beberapa seminar yang saya kasih ya, ketika kita mendidik anak, ingatlah anak itu kelak akan besar, anak itu kelak akan menjadi seorang ibu, anak itu kelak akan menjadi seorang ayah. Yang pendidikannya adalah yang kita tanam sejak mereka kecil. Tetap semangat, tetap berbahagia menjadi orang tua, karena fitrah yang Allah berikan kepada anak, semua itu adalah begitu mulianya. Saja. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Siska untuk ilmunya hari ini. Terima kasih banyak untuk ayah dan bunda yang alhamdulillah hari ini bersemangat sekali untuk menghadiri Smart Parenting walaupun virtual. Dan saya Nur Islamia, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, saya pamit dulu. Selanjutnya sesi ini saya akan kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Siska. Sama-sama. Iya, Ibu mau foto dulu boleh? Iya boleh, ayo. Ya, kita foto dulu ya Mama dan Ayah sama Bu Siska. Monggo bisa on cam. Difotoin dulu. Ya, kita nanti kita sudah banyak Mama yang on cam. Masya Allah. Suaranya kecil. Nah, alhamdulillah. Yuk, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 slide. Satu lagi. Sebentar. Tahan dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Cheese. Oh, alhamdulillah bikin love. Oke. Slide terakhir. Oh, slide terakhir nggak ada yang on cam. Oke deh, sampai slide 2 aja. Makasih Bu Siska kesempatannya. Sama-sama. Semua Semoga teman-teman. sehat-sehat. Maaf Ya, lahir batin. sehat-sehat selalu Bu. Nanti Ya. bertemu lagi di Zoom-Zoom lainnya ya Bu. Ya, Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siska. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama. Ya, alhamdulillah ya Ayah dan Mama. Demikianlah pemaparan parenting sesi ketiga yang disampaikan oleh Ibu Siska Yudhistira Masardi. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Mama dan Ayah yang telah berkenan hadir. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, marilah acara kita pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain waktu ya Mama dan Ayah. Oh iya, jangan lupa nanti diisi insight-nya nanti akan kami kirim ke grup kelas masing-masing ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi.
Sudah.